Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang di sesi sore dari kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya sebagai informasi Bapak Ibu, kegiatan ini dilengkapi dengan fitur penerjemah simultan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan sebaliknya. Dan bagi para hadirin yang hadir secara langsung dapat menggunakan alat yang telah disediakan, serta bagi para hadirin yang bergabung secara virtual dapat mengaktifkan fitur penerjemah di platform Zoom. Please note that this event is equipped with simultaneous interpretation from Indonesian to English and vice versa. So for online participants, please ensure that you select the interpreter feature on your Zoom platform. Berikutnya saat ini Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama mengikuti sesi diskusi panel kedua berjudul Menavigasi Keterkaitan Multisektor untuk Dampak Berkelanjutan. Sesi ini akan mengurai kompleksitas dari keterkaitan isu HAM, kesetaraan gender dan lingkungan, serta pembelajaran dan kolaborasi multipihak untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan. Sesi ini akan dimoderatori langsung oleh Windy Arini, Program Officer dari Raoul Wallenberg Institute yang telah hadir bersama kita di ruangan ini. Kepada Windy kami persilakan. Terima kasih Danang, selamat siang, selamat sore untuk teman-teman join online juga. Nama saya Windy, saya Program Officer dari Raoul Wallenberg Institute Regional Asia Pacific Office. Saya bekerja dalam isu inklusi dan non-diskriminasi dan saya sudah bekerja dengan RWI selama hampir lebih dari 3 tahun sekarang. Dan untuk sesi sore ini mengikuti sesi yang pertama tadi pagi, kita akan mendiskusikan lebih detail lagi apa sih yang stakeholder lain sudah lakukan dalam upaya untuk memainstreamkan keterkaitan antara hak asasi manusia, gender, dan perubahan iklim atau isu lingkungan dalam umumnya. Dan di sini saya akan ditemani oleh 2 narasumber offline, yang satu masih sudah hadir, alhamdulillah, dan saya mau memanggil juga nanti teman-teman atau narasumber yang join online, ada 3 orang dari Malaysia dan dari South Asia. Kalau boleh saya memanggil panelis pertama, yaitu Bapak Hendra Adi, Koordinator Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran dari UCLG Aspak, dan Ibu atau Mbak Fatimah Zahra, Koordinator Regional dari ASEAN Youth Forum. Silakan. Dan pemateri kita dari online ada Dr. Muhammad Shazid Uzzaman, Direktur Eksekutif dari Eco Social Development Organization Bangladesh. Hi Zaman, are you here? Yes. Hello. Hello, thank you. Welcome Zaman, and then another berikutnya adalah Bapak Edmund Bon dari Malaysia. Afternoon. Selamat tengah hari. Hai Edmund, selamat Hai. datang. And terakhir Dr. Kumari Toradenia, Kepala Departemen Sosiologi University of Peradeniya, Sri Lanka. Hai Dr. Kumari. Hope you can hear me. Hello. Yes, we can hear you and see you very clearly, Dr. Kumari. Thank you so much. Ya, di sesi hari ini kita akan berlangsung kurang lebih sampai jam 3 karena beberapa narasumber online butuh untuk meninggalkan ruangan lebih cepat. Oleh karena itu, saya mau membuka sebenarnya dengan pertama dengan Bapak Zaman. Ya, so Pak Zaman, pertanyaan pertama yang kami mau sampaikan adalah bagaimana Bapak
sebagai perwakilan dari masyarakat sipil mempersepsikan peran civil society organization dalam menangani keterkaitan atau mengadres keterkaitan antara hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan, termasuk juga payung besarnya adalah Sustainable Development Goals, berdasarkan pengalaman dan pekerjaan Bapak di Bangladesh. Silakan. Okay, thank you, Wendy. And first of all, I would like to convey my heartfelt gratitude to you for inviting me. Yes, when we are talking about the human rights, gender equality, and environmental issues, that are very much interlinked in terms of the promotion and protection of human rights. When we are discussing the gender equality environment issues, definitely it must be widened to the human rights issue. And through our long-term gain experience at the field level as a human rights advocate in Bangladesh, we felt that it has proven that any human rights issue never be considered as a single issue, as well as the solving process never be possible to the single way. It should be needed to strong collaboration, coordination, and equal active participation of all relevant actors, including the local government, CSOs, local professionals, youth groups, and the academics. For example, in case of the gender equality or the child rights and the environmental protection, there is some different steps, and each and every steps need to create the strong enabling environment through the active participation of all relevant actors. Initially, the problem like the gender discrimination or the inequality or the child rights issues need to deeper understanding and sharing with the communities and influencing the communities and the groups. And then it should be needed to closer with the local government through the continuous dialogue sharing, motivation, consultation, communication, coordination in between the all relevant stakeholders. And youth group is one of the much more significant actually segment to creating the pressure group advocating in favor of the promoting and protecting the human rights. And in case of the policy level, the legal professionals, the academias, they played a vital role at the policy level and creating the bridging in between the practitioners and the policymakers. And through such way, we think that is the experience of them creating the much more better situation. And it is noted that there is always needed to active and willing participation of all relevant stakeholders. And we have some best example in child rights, reducing the gender actual vulnerability and others through such way. Thank you, Wendy. I just stop in here according to your questions. Yeah. Terima kasih Pak Zaman menyampaikan sedikit tentang pentingnya kolaborasi antara multi pihak, multi stakeholder di dalam pemenuhan hak asasi manusia. Dan tadi Bapak juga sudah menyampaikan pentingnya kolaborasi antara misalnya masyarakat sipil dengan pemerintah daerah atau pemerintah lokal. Mungkin bisa dielaborasi lebih banyak Pak Zaman, bagaimana Bapak sebagai perwakilan masyarakat sipil bisa membangun relasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah di wilayah Bapak. Silakan Pak. Okay, thank you. And I convey our gratitude again to the RWI because recently we have completed a very good example regarding the engagement of the local representatives and the civil society for creating the better steps and better environment and enabling environment for creating the effective human rights promotion. So that there is a many steps, that when we that is not an easy game or that is not a single procedure. We need to firstly
definitely identify the problems and then the contextual analysis regarding the issues, and prepared a listing of the different stakeholders, including the local government, the other actors like the business community, the journalists, the religious group, the civil society alliance group, youth groups, the women groups, and others. And then we formed the different committees, human rights protection committees. We also use the existing different formal platform which was already established or developed by the local government or the central government. And we creating the facilitating and motivating these committees for well functioning, for creating the in favor of the human rights in case of the child rights protection issues and stop the child labor from Thakurgan municipality. Through such way, we start from the micro level, from the slum level, then the ward level, through forming and activating the different committees consist of the different stakeholders of the parents, the employers, the trade unions, the religious leaders, social leaders, the journalists, and others. And then that is going to the comparatively larger, the ward or the municipal level, engaging the local government for creating in favor of the stopping the child labor. And not only we working for the actually mobilization or the campaigning, at the same time through such way and involving and leadership of the local government, we have created some policy decisions. Policy decision means local government, that means municipality has declared that they are not allowed to issue any trade license for any employers if there is any child labor. So that importance is there, that the ownership is very much important. Ownership for everywhere, ownership for every stakeholder. And that is not come from a single way. It's actually combined social movement. When we are discussing and communicating, motivating, campaigning with all sorts of the stakeholders, youths, the women leaders, the employers, the private sectors, the NGO workers, the journalists, local government people, service providers, duty bearers, central government peoples, through the such different activation, the committees, different meetings, and then it creates a favorable environment, and so that everybody understand and feel that yes, for creating and promotion and protection of the human rights is very much important. And at the same time, you know, that is a continuous process, because that is not a single agenda. So that when we are continuing the workplace monitoring a discussion through the different formal and informal committees and linkage with the different other agendas, other social sectors and the other sectors, then it creates the much more sustainable manner and continuing the human rights protection and reducing the different types of the human rights violation or the vulnerability. Thank you, Windy. Terima kasih Pak Zaman atas elaborasinya, dan untuk teman-teman yang hadir offline, cerita Pak Zaman tadi sebenarnya sudah kami ilustrasikan di gallery walk di luar. Jadi kalau misalnya nanti pada saat coffee break bisa melihat juga lebih detail cerita dan suksesnya Pak Zaman bersama dengan teman-teman untuk bisa membangun kolaborasi dengan lebih baik dengan pemerintah daerah, karena itu salah satu hasil cukup signifikan dari Pak Zaman dan rekannya, Bapak Motin di Bangladesh. Beralih sedikit ke asosiasi pemerintah daerah UCLG Aspak. Mas Hendra, tadi Pak Zaman menyampaikan pentingnya enabling environment untuk kolaborasi antara multi pihak dengan pemerintah, salah satunya dengan pemerintah daerah. Mas Hendra mewakili asosiasi pemerintah daerah, pandangannya seperti apa Mas? Apa yang bisa dikolaborasikan lebih baik untuk semua pemerintah daerah se-Asia Pasifik supaya human rights dan environment, sustainable development goals bisa lebih terlihat hasilnya di tingkat lokal. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mbak Windy. So, ya, yang pertama perlu kami sampaikan permintaan maaf terlebih dahulu dari Ibu Sekjen yang berhalangan hadir dan menugaskan saya. Kemudian berikutnya terkait dengan pertanyaan bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah dengan non-state actor bisa diperkuat dalam rangka untuk bisa
meningkatkan kualitas penghormatan terhadap hak asasi manusia di daerah. Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah pada akhir-akhir ini itu sudah ada hal-hal yang bisa mengarah ke sana gitu. Jadi akhir-akhir ini memang kesadaran perlunya meningkatkan kualitas layanan publik di daerah itu sudah meningkat dari beberapa tahun belakangan. Kemudian juga melalui asistensi UCA Diaspak sebagai asosiasi pemerintah daerah di Asia Pasifik, kami juga bekerjasama dengan multisektor termasuk organisasi internasional, kemudian juga dengan organisasi masyarakat sipil, dan tentu saja dengan akademisi untuk bisa mendorong penguatan kualitas layanan publik yang berdampak terhadap meningkatnya meningkatnya kualitas hidup di masyarakat yang merupakan bentuk konkret dari penghormatan terhadap asasi manusia. Jadi kita bisa lihat misalnya di contoh kalau untuk lingkup Asia Pasifik misalnya di Indonesia, karena kebetulan UCA Diaspak sekretariatnya di Indonesia, kita juga sudah mendorong beberapa daerah untuk bisa mengadres isu climate, bekerjasama dengan European Commission. Kami meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk bisa menyusun climate action plan yang nantinya diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan menengah daerah. Nah, dari situ kita bisa mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan sebuah kota yang berketahanan atau resilient cities, yang dimana pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat kuat untuk bisa mewujudkan itu melalui peningkatan anggaran yang signifikan dan juga kualitas kebijakan publik yang bisa berdampak terhadap kualitas lingkungan hidup, kemudian juga bisa menekan emisi, ada juga bisa mendorong pengelolaan sampah yang lebih berkualitas di daerah. Jadi beberapa aktivitas yang sudah dilaksanakan saya kira bisa mendorong ke sana. Contoh juga misalnya di Wonosobo juga sudah ada mekanisme masyarakat bisa melaporkan secara periodik mengenai keluhan-keluhan masyarakat yang harapannya ini juga bisa meningkatkan kualitas layanan publik. Jadi UCA Diaspak memang concern terhadap peningkatan kualitas layanan publik yang kami yakini itu bisa memberikan dampak signifikan terhadap meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Jadi bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Bappenas, kami juga concern terhadap pelaksanaan SDGs. Ibu Sekjen sudah committed untuk mendukung pemerintah daerah mencapai SDGs hingga tahun 2030. Sehingga melalui beberapa asistensi kami, terutama untuk menyusun laporan sukarela pencapaian SDGs atau Voluntary Local Review, kami mendorong pemerintah daerah bisa mereview atau merefleksikan pencapaian SDGs-nya secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan seluruh stakeholders termasuk sektor swasta, kemudian juga organisasi masyarakat sipil dan termasuk akademisi. Jadi kolaborasi itu harapannya bisa meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelaksanaan SDGs di daerah, karena kita tahu beberapa tahun terakhir memang pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas selaku koordinator nasional pelaksanaan SDGs itu mendorong pemerintah daerah untuk lebih banyak dapat melaporkan pencapaian SDGs-nya kepada publik. Jadi publik bisa mengetahui kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai di daerah, dan itu adalah bentuk partisipasi pemerintah daerah dalam pencapaian SDGs. Jadi pencapaian SDGs tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat, tapi juga melalui kerjasama dengan sektor non pemerintah seperti masyarakat sipil dan juga dunia usaha dan sektor swasta maupun entitas yang lain. Jadi beberapa contoh tadi sudah saya sampaikan Windy mengenai upaya-upaya di daerah, dan saya rasa
beberapa tahun terakhir, terutama setelah COVID, pasca COVID, muncul kesadaran dari pemerintah daerah bahwa perlunya sebuah upaya penghormatan terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat ya yang lebih baik. Kemudian juga pemerintah pusat sudah berkomitmen untuk bisa mendukung upaya-upaya pemerintah daerah itu, misalnya di Indonesia melalui kebijakan standar pelayanan minimum, di mana pemerintah wajib untuk mencapai target di 6 layanan dasar. Kemudian juga SDGs merupakan komitmen global yang diterjemahkan ke dalam komitmen nasional, dan itu juga sudah banyak dilaksanakan di negara-negara di Asia Pasifik. Kemudian juga munculnya kesadaran kolaborasi antara pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat sipil, seperti contoh di Philippines, Kota Katbalogan, member Yusia Jaspak berencana akan melakukan pelatihan human rights kepada staf dan juga masyarakat bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil di Philippines. Jadi saya pikir ini adalah bentuk kemajuan pelaksanaan HAM di level daerah, dan harapannya kita akan bisa bekerjasama Yusia Jaspak, RWI dengan sektor yang terlibat di dalam pelaksanaan penghormatan hak asasi manusia, untuk kita bisa terus mendorong pemerintah daerah supaya lebih committed dan juga kemudian lebih aware dengan isu-isu hak asasi manusia, sehingga kualitas layanan publik untuk masyarakat bisa lebih diperkuat. Kemudian juga munculnya inisiatif-inisiatif berupa praktik baik maupun inovasi, program inovatif di daerah yang juga berkontribusi terhadap pencapaian SDGs. Jadi Yusia Jaspak dalam hal ini sangat senang bisa berkontribusi dan berkolaborasi dengan RWI, dengan pihak-pihak lain juga di forum ini, dan kita berharap bisa terus bekerja sama supaya kapasitas dan awareness atau kesadaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan HAM itu terus meningkat. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih Mas Hendra. Dan tadi Mas Hendra sempat menyinggung kasus atau studi kasus dari Wonosobo yang lagi-lagi saya bisa sampaikan ada di luar di Gallery Walk. Mohon dilihat nanti karena itu Wonosobo merupakan salah satu atau local government dari Wonosobo adalah salah satu dari alumni kami, dan hasilnya sudah dipaparkan di Gallery Walk di depan. Dan saya sekarang mau menuju ke Edmund. Halo. Edmund, pertanyaan untuk Anda. Yes, I'm here. Yes, oke. Apakah tantangan yang Anda hadapi dalam menggunakan mekanisme hukum untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan keterkaitannya dengan isu lingkungan dan climate change di Malaysia? Silakan Edmund. Thank you very much for inviting me and allowing me to share my views. I have a few points about the challenges we face. I'm sorry, I'm hearing back the interpretation. I'll just switch off the. Maybe you can turn it off. Oh, okay. Yeah. Oh, I'm using this for the first time. It's first time for everything, Edmund. Yeah. Okay. So you can hear me? Yeah, I can hear without translation. Yeah. So the challenges of implementing human rights, climate change, gender equality, and maybe I just deal with the issue of environmental protection in Southeast Asia, not only in Malaysia, is firstly about how we domesticate international norms and standards, and to what extent they are domesticated. So it's good and fine to talk about what international standards are, but when it comes to how those international standards are translated or vernacularized in our local settings, the devil is in the details. A lot of interpretation issues,
a lot of pushback, a lot of the ability of lawmakers, even drafters of law, not to adopt the position in international law. So without that, you don't have the full and adequate protection of international law that can be used in our local settings, not just because there is this gap in the interpretation and domestication, but also because judges and our courts will say that I can only apply what Parliament has allowed me to apply. The second challenge that we have seen is how access to information and transparency regarding the environment and environmental issues is still very much lacking in many countries in the region. A lot of the countries and our governments still protect information that is important, such as information on emissions, information on pollution. They still keep a lot of this under lock and key. So a lot of information, including land matters, are considered secret or official secrets. And in countries like ours, where we don't have federal legislation to provide for freedom of information, it's very hard to unpack the different issues systematically and devise solutions to promote and protect human rights beyond a case-by-case basis. Just that for the moment, Windy, are my 2 points. Thank you. Terima kasih Edmund. Tadi juga sudah disampaikan memang ada beberapa hambatan dalam isu ini, baik dari sisi nasional maupun regional. Berdasarkan pengalaman Edmund sebagai representasi Malaysia ke dalam ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, apa yang sebenarnya atau potensi dari ICAR untuk menggiring isu ini dengan lebih baik, given saat ini sedang di draft regional environmental frameworks on environmental rights yang sedang digodok oleh ICAR. Apakah ini satu peluang sebenarnya untuk bisa at least memainstreamkan isu ini dengan lebih baik di dalam tataran regional Southeast Asia? Yeah, thank you for that question. ICAR is a very good vehicle to mainstream human rights by bringing together important stakeholders and government agencies in one room to discuss about human rights. You will have some champions in government agencies of the particular region, of this region in different governments. You may have champions, you may not have champions, so you will be able to then work with those governments or leaders that would want to push certain ideas. However, a lot of the problems we face, and even before sitting in the ICAR, has been that governments are represented by their foreign affairs, and they will say that they need much bureaucracy and approval by the line agencies in their own countries to implement those ideas. So in terms of ICAR bringing together, for example, what you mentioned, the environmental protection plan that is being drafted, it is going to be a rather broad document, also at a general level, at a very macro level. So that's one step of trying to bring international human rights norms in environmental protection from the international standard to through a regional framework.
But then that gap from a regional framework to domesticating it in each of our 10 countries, and maybe in Timor-Leste very soon, will be the next challenge. So even as we see the disability mainstreaming document that ASEAN had adopted with quite a lot of good features there, we can still see that there is insufficient translation of its implementation in our local countries, in each of the countries, because it's very much just a regional document that is not legally binding. Even for legally binding documents like the HAZE or transboundary agreement for protection among ASEAN, where there is some sort of a dispute resolution mechanism, countries in ASEAN and in the region are reluctant to use that dispute resolution mechanism. So we can only hope for the first level where international norms are brought down through a regional framework, through ICHA, and then ICHA can then hopefully then move ahead with the second level where it helps promote or advocate with their own governments how these protection and rights can be implemented. So international, regional, and local. Thank you, Windy. Thank you Edmund, terima kasih banyak atas responsnya, dan memang gap yang cukup besar sekali yang harus diisi antara implementasi internasional, regional, dan nasional, dan salah satu sebenarnya aktor utama yang sudah cukup aktif dan atau sangat aktif sebenarnya dalam isu ini dan bagaimana untuk melokalisasikan isu ini ke dalam each negara atau masing-masing negara adalah sebenarnya kaum muda. Karena itu saya mau mendengar juga pandangan dari Fatimah, bagaimana Anda sebagai perwakilan kaum muda di Asia Tenggara memperjuangkan isu-isu hak asasi manusia dan perubahan iklim atau environment secara general untuk bisa benar-benar diimplementasikan oleh pemerintah di tingkat nasional, mengikuti komitmen-komitmen di tingkat internasional dan regional. Terima kasih. Terima kasih Mbak Windy. Tadi sebenarnya sudah sedikit juga dibahas ya, tapi mungkin saya akan memulai dari kenapa penting, kenapa kaum muda ini penting. Pertama, kalau kita mau melihat dari segi populasi angka. Di Indonesia misalnya, kelompok muda yang dalam hal ini adalah kelompok usia Gen Z dan milenial itu hampir 60% dari populasi Indonesia, itu di Indonesia. Kemudian di level regional lebih dari 33% itu adalah kelompok muda. Jadi memang secara angka itu penting. Kenapa penting? Karena ini adalah bagian dari, kalau yang tadi kita bahas adalah right holders gitu ya, pemegang hak gitu. Nah, kelompok muda ini sebagai pemegang hak juga mereka memperjuangkan hak mereka, begitu kan? Bagaimana caranya? Salah satu cara yang menurut kami penting adalah dari setiap simpul ini, ada simpul CSO, ada simpul pemerintah, dan juga simpul kelompok muda itu melakukan kerjanya masing-masing. Nah, yang dilakukan oleh teman-teman kelompok muda adalah memobilisasi teman-teman ini untuk misalkan raising the awareness bahwa isu ini adalah isu yang penting untuk kelompok muda itu sendiri. Nah, contohnya adalah salah satu approach yang menurut kami juga works gitu. Misalkan digitalisasi di Asia Tenggara itu kan hampir di banyak negara itu menyentuh angka 70% penetrasi internet. Nah, kami menggunakan digital culture ini untuk raising awareness political issues or termasuk isu mengenai hak asasi dan juga environment begitu. Jadi yang mobilisasi itu, memobilisasi anak muda itu butuh approach yang agak spesifik. Misalkan how we should use the generational language untuk misalkan memobilisasi dan raising awareness untuk isu-isu yang menurut anak muda penting. Itu di level mobilisasi.
Nah, setelah kita misalkan investing our energy and resources to mobilize these youth groups gitu ya. Kemudian kita juga penting bagi kami untuk meningkatkan our bargaining position kami untuk bekerja bersama misalkan CSO yang punya kerja-kerja spesifik, kerja-kerja khusus yang mereka memang pekerjaannya adalah engaging stakeholders, baik di level regional maupun level nasional. Nah, kemudian kami mempertemukan anak muda yang kami mobilisasi ini, kami become the bridge gitu between these youth groups dan stakeholder, baik di level regional dan level nasional. Selama beberapa tahun kami bekerja di level utamanya regional dan beberapa tahun ini di level nasional, persis sebenarnya salah satu concern atau challenges yang kami hadapi adalah kami wondering sebenarnya seberapa masa depannya itu cerah untuk kami bekerja di level stakeholder regional. Karena misalkan di level regional dokumen-dokumen itu misalkan tidak legally binding gitu. Maka kemudian approach yang kemudian kami gunakan juga selama 2 tahun belakangan juga kami bekerja dengan anak-anak muda dan stakeholder di level nasional untuk mengisi gap yang luas antara level regional dan level nasional itu tadi. Mungkin segitu dulu ya Mbak Windy. Terima kasih Fatima atas responsnya dan sebenarnya beberapa tahun ke belakang RWI sudah cukup intens bekerja sama dengan EYF precisely untuk itu. Salah satunya adalah untuk bridging gap antara bukan saja regional dan nasional tapi juga bagaimana menjembatani antara anak muda dengan pemerintah yang RWI alhamdulillah punya akses. Tapi lessons learned dari Fatimah dari engagement dengan pemerintah, terutama dalam isu perubahan iklim, apa sih yang sebenarnya diharapkan konkretnya kalau misalnya dikasih space untuk bargaining power-nya ada, seat on the table ada, apa sih yang isu-isu utama yang harus atau akan dimajukan? Sebelum ke isu itu tadi ya approach-nya dulu, prinsip-prinsip apa yang penting gitu. Karena memang sebenarnya ada beberapa misalkan inisiatif yang melibatkan anak muda baik misalkan level pemerintahan, stakeholder ataupun stakeholder lainnya gitu, tapi tidak memprioritaskan atau tidak memprioritaskan prinsip-prinsip penting di mana bahwa ketika berdiskusi dengan kelompok muda, misalkan pemerintah berdiskusi dengan kelompok muda berarti keduanya adalah sebuah agensi yang sebenarnya setara gitu. Karena di banyak inisiatif sebenarnya hanya formalitas saja, hanya tokenisme untuk kemudian mengatakan bahwa kami sudah engage kelompok muda. Nah itu satu secara prinsip yang mungkin harus kita prioritaskan bersama-sama. Kedua, ini mungkin salah satu case-nya adalah di pemilihan umum Indonesia ini ya. Jadi kan sebenarnya karena para paslon atau kemarin itu para calon itu memahami bahwa mereka sangat penting untuk mengengage kelompok muda yang angkanya hampir 60% ini, dan juga di saat yang sama mereka mulai paham bahwa salah satu yang isu penting bagi kelompok muda ini adalah isu mengenai hak asasi, isu mengenai climate begitu ya. Mereka mencoba untuk mengeluarkan semacam program-program yang berkaitan dengan ini. Tapi ketika kami tilik gitu ya, itu sebenarnya banyak yang masih hanya di level misalkan direduksi. Isu climate itu direduksi hanya sederhana misalkan buang sampah pada tempatnya. Pengelolaan sampah itu penting seperti yang tadi sudah dibahas gitu. Tapi ini yang kemudian menurut saya pribadi menjadi warning ketika mau melibatkan anak muda dengan isu climate misalkan oleh stakeholder, isu-isunya jangan direduksi menjadi isu-isu yang tidak struktural. Jadi poinnya adalah yang ingin kami misalkan yang ingin kami perjuangkan itu sebenarnya tadi isu-isu yang sudah dimention sama Pak Hendra ya, sebenarnya termasuk misalkan bagaimana membuat kota yang lebih resilient, itu kan struktural banget ya. Bagaimana pengelolaan misalkan sampah di level daerah, di level kota, hal-hal yang struktural seperti itu yang sebenarnya juga ingin kami perjuangkan seperti halnya kita on the same page soal itu ya Pak ya, begitu.
Ya, isu antara kesetaraan posisi antara anak muda dan pemerintah itu memang salah satu hal yang sangat diperjuangkan. Saya mendengar banyak sekali diskusi tentang ini waktu RWI menghadiri Asia Pacific Climate Week di Johor, bahwa yang diperjuangkan adalah ya oke lah kami ada di ruangan itu, tapi apakah kami setara? Apakah input dari kami itu masuk ke dalam dokumen pemerintah atau tidak? Karena penjaringan input itu satu hal, tapi input itu masuk ke dalam dokumen pemerintahan itu another. Dan itu poin yang mungkin masih agak sulit dicapai pada saat ini. Makanya pentingnya terus harus diperjuangkan, terus harus dikawal. Memang akan panjang sekali waktunya, tapi kalau tidak dimulai sekarang kapan lagi? Tadi kita sudah berbicara sekarang dari sisi Asia Tenggara. Nah, sekarang saya mau berpindah sedikit ke Dr. Kumari. Pertanyaan saya kepada Dr. Kumari, bagaimana Dr. Kumari sebagai perwakilan dari akademisi melihat isu antara keterkaitan antara hak asasi manusia, kesetaraan gender dan perubahan iklim. Dr. Kumari, apakah hadir di ruangan online? Yes, hello. Yes. Good afternoon, everyone. I think, am I audible? Yes, Dr. Kumari. I'm sorry, I cannot switch on video because I have poor internet connection. And first of all, I should thank you all for inviting me, because I'm actually initially not the, my field is not environmental or human rights field, but I think I should thank Royal Wellbeing Institute and Mr. Danan and my young colleague Didushika for dragging me to this field. So thank you very much. Okay, well, I will come to you to your question. Especially, I will talk about in Sri Lanka. So I think currently Sri Lanka has actually they have taken many initiatives to address the interaction between human rights, gender equality, and environmental protection. If you give me a time, little bit, I will read a little bit what kind of initiatives they have taken. For instance, government has taken some initiatives. For instance, they have established in 2015 National Climate Change Policy, and 2016 National Policy on Gender Equality and Women Empowerment, and 2017 to 2021 the National Action Plan for Women, Peace, Security, etc., etc. So civil society initiatives, academic initiatives. So we have like a list of actions we have taken, but from academic point of view, I still feel that we don't have a big discussion regarding these three aspects together. First, actually, we talk about human rights separately. We talk a little bit about environmental issues. We talk about gender issues, but I think we don't have still a strong discussion regarding these three aspects together. I think that is the main challenge as an academic. I feel that we need more discussions regarding these, combine these three aspects together. At the same time, especially in the legal section, we don't have separate law implementing about of course, human rights. For instance, at present, the Sri Lanka Constitution was enacted in 1978. It contains a Bill of Rights in Chapter 3. Actually, this right encompasses the accepted of, especially they mainly hide civil and political rights, not economic and social rights. Actually are not included this chapter, and there is no right to healthy environment. Especially, I try to read
read some literature regarding this aspect. For instance, some neighboring South Asian countries, such as India, Pakistan, and Bangladesh, they have actually guaranteed the right to life. But in our constitutions, it doesn't have. I wanted to ask this question from Said in the morning session, but I didn't have time, I think. At the same time, especially, I'm talking about gender equality here. I highlight mainly regarding women because Sri Lanka is a patriarchal society, so men have a lot of rights. So women always marginalized, even though we agree or not, we have to accept that. We have many initiatives actually have taken. For instance, we have Minister of Women's Affairs, established in 1983. We have Women Bureau. We have actually a sign for CEDAW. Under that, we have Women Charter. We have National Committee for Women and actually National Plan Action for Women. And still, we have a discussion regarding establishing National Commission for Women. But still, unfortunately, I have to highlight that still 1/3 of women population face harassment, gender-based violence. Exactly, it's according to the Women Wellbeing Survey in 2020, it is 24.6%. I think this is only reported cases. Sexual harassment, 8% too in all the women population. So even though we have taken many initiatives, I think still we are in a very disadvantaged positions. If I come to environmental cases, actually we face a lot of droughts, floods, and landslides. Those are the main actually disasters we face due to climate change. For instance, in 2023, 150,000 people across 10 districts have faced a severe drought, especially in the first part in 2023. Mainly, actually, this is very disadvantage to women because they have to go far away for collecting water. At the same time, many research have highlighted that violence has increased due to this climate change. Think we don't still address those things, and I think we have cultural barriers. We don't have a interconnection between different groups. Government discuss differently. Still, societies discuss separately. Universities, we have a little bit discussion regarding this. We are in separate places. Youth are in a separate place. We are not interconnected. At the same time, these three are also not interconnected. So I think those are the things that I highlight in this scenario. Thank you. Terima kasih Dr. Kumari sudah menyampaikan juga poin penting di mana wanita masih dikesampingkan dalam diskusi nasional maupun internasional dan regional juga terkait bukan saja isu hak asasi manusia dan lingkungan tapi in a broader scheme of things. Dan ini salah satunya juga terrefleksikan di dalam studi kami terkait masyarakat hukum adat di wilayah pesisir di Indonesia, di mana wanita nelayan itu tidak direcognize atau tidak dianggap secara hukum sebagai nelayan dalam segi profesi, yang mengakibatkan terhambatnya atau terbatasnya akses mereka terhadap support terkait dana untuk pencarian penghasilan. Dan ini juga salah satu isu yang sebenarnya juga dibahas pada saat kami di Manila dengan UCLG Aspak terkait human rights dan local governance, bahwa ada kuota how many percent of perempuan di dalam governance, tapi terrealisasi, tapi juga akhirnya karena kultur patriarki tidak bisa dimaksimalkan impact-nya. Agak bergeser sedikit Dr. Kumari, mohon maaf, cuman satu lagi pertanyaan saya terhadap Dr. Kumari, dan setelah ini saya akan mencoba untuk membuka pertanyaan dari audiens.
pendekatan atau metodologi interdisipliner mana yang menurut Dr. Kumari paling efektif dalam menangani tantangan-tantangan kompleks keterkaitan antara hak asasi manusia dan lingkungan dan gender. Excuse me, can you wait? I couldn't hear you. Oh, Hello? bisa dengar saya sekarang? Yes, yes. Ya. Akan saya ulangi pertanyaannya, Dr. Kumari? Okay. Ya. Yes, yes, sure. Ya, oke. Pertanyaannya adalah pendekatan atau metodologi interdisipliner mana yang paling efektif menurut Dr. Kumari dalam menangani tantangan-tantangan kompleks di persimpangan antara hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan lingkungan? Yeah, I think I feel that government should take actually initiatives because they are the people who make policies, law, and everything. So I think they have to take the initiatives. They have to invite separate sectors like universities, NGOs, like civil societies, and they have to engage with like youth programs, and they have to invite the marginalized people as well. Recently, I went to a regarding this, not the particular themes, but then I said that who are the affected people? Are they here? So why we in a AC room discuss this without knowing any practical knowledge? So we should give the priority to marginalized people, like people who face severe drought, floods, and landslides, and the women, children, youth. I think so. I think they should. I think the Judge Shahid said that he came to Colombo and there were 26 participants. I think it's like white collar. That like we take the decisions in a very superficial created environment, not the real environment. I think one aspect, and I feel that funding. We need funding. And the third one, in school level and universities, we have to have more discussions, I think, especially in school level. No any curriculum, in Sri Lanka. Of course, they discuss under, but it's not enough. So I think that is all I feel, that especially in the very young age, they have to start about thinking others right, and how we treat the environment. How is it like? I think we have to give we have to change their attitudes, and those are the things that I feel we can do in this level. Thank you. Terima kasih Dr. Kumari, dan kita masih punya sekitar 20 menit untuk Q&A. Apakah ada pertanyaan dari online atau mungkin dari teman-teman di Borobudur? Untuk kelima panelis kita. Tadi sudah dibahas terkait kesetaraan gender, peran pemerintah daerah, potensi yang bisa diraih jika CSO dimobilisasi, dan peran penting kaum muda dan apa yang sebenarnya kaum muda inginkan dalam diskusi ini atau dalam kontribusinya terhadap pemerintahan. Ada yang mau bertanya atau berkomentar atau sharing? Monggo. Yes, silakan, Pak. Ya, oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Anissa. So I'm from APAD Indonesia. It stands for Asia Pacific Alliance for Disaster Management. So this discussion is very interesting for me. We discuss about the multi-sector collaboration. Tapi mungkin saya di sini di diskusi ini belum menemukan di mana posisi private sector dalam hal ini.
dalam hal HR, dalam hal the sustainable impact for all of us. Jadi itu pertanyaan saya pertama. Yang pertama itu di mana posisi private sector, dan kemudian what are the challenges? Karena saya mengikuti dari awal diskusi, tadi juga sempat melihat aplikasi Prisma yang juga dibuat oleh RWI. Di situ mungkin dari banyak private sector atau UMKM yang ada di Indonesia, tadi yang terdaftar ada di 200 sekian. Dan itu kan mungkin jumlahnya agak jomplang ya dari apa yang ada di lapangan gitu. Jadi ada challenge apa yang memang dihadapi oleh kita di sektor private sector, di private sector ini untuk human rights. Thank you, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Yes, Mas Infit. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Hendrikus Rizky dari INFIT, International NGO Forum on Indonesian Development. Jadi mungkin sedikit sharing tadi waktu Pak Hendra mengatakan soal ada pendampingan dengan pemerintah daerah begitu. Kebetulan di INFIT juga saat ini kami sedang, dan beberapa tahun kebelakang juga, maaf. Ya, kebetulan di INFIT juga beberapa tahun belakangan ini kami melakukan pelatihan Kabupaten Kota HAM Human Rights Cities kepada beberapa wilayah. Salah satunya juga dulu sempat di Wonosobo juga. Mungkin mau menanyakan dulu, mungkin kalau di INFIT sendiri kan kita biasanya suka membuat ruang jumpa antara OPD, pemerintah daerah dan juga OMS, masyarakat sipil. Nah, mungkin kalau dari Pak Hendra dan teman-teman UCLG selama ini dalam proyek yang dilakukan, apakah ada mungkin bagaimana melakukan pelatihan pendampingan yang baik dan untuk memoderasi antara pertemuan masyarakat sipil dan juga OPD ini, karena kadang-kadang isu yang dibawa juga cukup dinamis juga ya, kadang agraria, soal climate change, kadang juga soal ketimpangan gender dan sebagainya begitu. Ya, mungkin begitu dulu, terima kasih. Terima kasih, Mas. Ada satu lagi pertanyaan biar saya sekalian. Tidak dulu, oke. Untuk terkait pertanyaan bisnis, saya mungkin bisa mengarahkan ke Edmund. Walaupun mungkin perspektifnya bukan Indonesia, nggak apa-apa ya Mbak, tapi karena Edmund sudah cukup banyak berkecimpung di isu bisnis dan hak asasi manusia. Lalu mungkin nanti Pak Zaman juga bisa share bagaimana hasil pekerjaan Pak Zaman di kotanya di Bangladesh yang akhirnya bisa membantu kota sebenarnya menggunakan human rights muscles-nya terhadap perusahaan. Silakan dimulai dengan Edmund. Thank you for that question on business and human rights, including environmental protection. The UNGP Guiding Principles on Business and Human Rights 2011 also imposes duties on the private sector. However, at the moment, the regime has been to focus on sustainability reporting, and the sustainability reporting standards are still very fragmented. So if you talk about labor rights, then in each of our countries we have employment rights and labor rights. The international standards that apply from the ILO are to be adopted. In terms of environmental protection as well, you have local laws on the environment. But on other things, you still have a gap in the fragmentation of human rights. So even as we talk about issues like DEI, diversity, equality, and inclusion, you can only pick up one or two issues which we can say that there is some consensus regarding gender equality, non-discrimination, even issues like sexual orientation is a big challenge for a lot of governments to accept. So the
the regime, the legal regime internationally has always been for obligations to be imposed on states and governments since the modern human rights movement in 1945, and then to start to shift in 2011 to apply these principles to businesses. You see a large time gap from 1945, and now you see even from 2011, you still don't have businesses accustomed to or culturalized to accept human rights, because the whole human rights regime has been focused on imposing responsibility and obligations on the state only. So I think the challenge about getting businesses to accept and understand human rights as a non-state entity is still something which really needs to be worked on by all of us. Thank you. Thank you, Edmund. Zaman? Yes, when we are discussing or talking about the human rights, definitely the approach is the holistic approach, because without the holistic approach, will never be that is success. So that private sector is very much important, and day to day the private sector also flourish in every South Asian countries, Asian countries, and others. And we are not considering private sector only as a CSR responsibility. They are also a strong actor for promoting and protecting the human rights. For example, when we are forming the different committees, that is not just artificial committees or paper-based committees. Such committees must be the voice need to come from the private sector. In our cases, initially, yes, there is a gap in general practice of the human rights practitioners and the private sectors regarding the concept, the idea, because there is sometimes they think about when we are talking about the labor rights, they think about that is a challenge for them. But through the appropriate consultation, any human rights projects, if the business sector, business leaders, Chamber of Commerce are directly involved with the total process, then it has created a much more sustainable and enabling environment, and it has proven example. So that yes, definitely we always recognize that without the private sector, without the local government, with the government, that means all sorts of stakeholders are effectively needed to coordination, collaboration, and going to the joint march for reducing and eliminating any human rights diseases or human rights problems. Yes, thank you. Thank you, Zaman. Dan mungkin untuk menambahkan, Mbak, policy brief kami yang baru saja diluncurkan tentang just energy transition, salah satu aspek yang dibahas adalah peran perusahaan dalam hal ini. Bagaimana perusahaan bukan hanya dari segi penyediaan dana untuk membantu transisi energi, tapi juga bagaimana dalam prosesnya prinsip-prinsip HAM itu diindahkan dan benar-benar diintegrasikan ke dalam policy perusahaan. Dan salah satu sektor penting yang saat ini sedang marak dibicarakan terkait transisi energi khususnya di Indonesia adalah extractive minerals untuk baterai misalnya. Dan itu salah satu area yang cukup banyak diperbincangkan, terutama sejauh mana human rights itu akhirnya dipakai sebagai safeguards dalam rantai pasok transisi energi. Salah satunya yang paling besar adalah nickel smelter. Dan mungkin teman-teman dari First bisa sharing sedikit, karena First juga cukup intensif bekerja dengan private sectors. Danang, boleh tolong dibantu mic-nya, Mas Unang? Ya, mungkin di sini saja ya. Baik, saya tadi ingin bantu menjawab di konteks Prisma ya tadi ya. Jadi memang First salah satu CSO yang masuk di dalam working group untuk Business and Human Rights Stranas ya bersama Infit. Jadi kalau tadi ada pertanyaan kenapa masih minim partisipasi dari private sector untuk setidaknya mengisi tadi ya instrumen yang memang sangat bagus sebagai inisiasi dari yang diinisiasi oleh pemerintah
dalam konteks ini state to protect gitu ya. Dan di sana sudah ada indikator kriteria yang membuat private sector untuk melaporkan secara sukarela untuk uji tuntas hak asasi manusianya. Nah, tetapi secara kondisi saat ini masih minim karena kalau kami melihat dari first mengkaji itu ada tantangan tersendiri bahwa harusnya instrumen atau mekanisme yang dibuat itu harus juga menggunakan bahasa dari private sector seperti itu kan, karena kita memahami bahwa bahasa private sector adalah profit maximization dan itu apa saja yang kriteria atau indikator yang masuk di situ juga harus ada aspek insentif seperti itu. Nah, kondisi saat ini beberapa indikator dan result yang nanti ketika mereka mengupload secara sukarela hasil uji tuntas mereka itu masih dalam konteks sanksi dalam konteks ya daripada insentif, misalnya dengan warna hijau itu bagus, kemudian kuning itu butuh pengawasan dan merah dan sebagainya seperti itu, sehingga dalam konteks bahasa private sector itu tidak menguntungkan bagi mereka karena mereka akan fokus pada apa yang diharapkan oleh investor mereka, kemudian juga apa yang membuat produk mereka akan diterima oleh buyer mereka. Sehingga bahasa yang sering kita approach kepada private sector adalah ESG mereka, ESG performance, environment, social and governance, yang secara fakta banyak elemen sosial itu mencakup human right seperti itu. Sehingga kita lewat seperti itu, jadi insentif yang diberikan juga harus ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks Prisma memang sudah bagus secara, nanti akan ada versi kedua ya, dengan menambahkan banyak indikator dan kriteria. Tetapi pertanyaannya, bagaimana bentuk monitoring dan evaluasi? Siapa selama ini yang melakukan mengecek setelah private sector itu menguploadnya? Apakah hanya pemerintah saja atau ada pihak lain misalnya? Jadi menurut kami dari First itu seharusnya ada keterlibatan CSO di situ yang juga melakukan monitoring dan evaluasi, atau setidaknya multi stakeholder yang berperan, tidak hanya didominasi oleh pemerintah saja, sehingga lagi-lagi itu akan membuat resisten dari private sector untuk mengisinya. Itu mungkin untuk membantu tadi bagaimana Prisma mungkin ya, karena kami juga banyak melakukan training dan uji tuntas HAM dengan private sector, sehingga ini mungkin sebagai penyambung dari mereka. Terima kasih. Terima kasih Mas Unang, dan salah satu menambah tadi, satu ada insentif, kedua cukup banyak sebenarnya aplikasi assessment yang sudah dikeluarkan oleh berbagai macam kementerian. Nah, challenge-nya adalah sebenarnya yang juga sudah disampaikan oleh berbagai macam pihak ke Ditjen HAM adalah bisa tidak diintegrasikan. Jadi satu pintu masuk semua. Jadi bukannya bisnis tidak mau melakukan itu, tapi alangkah lebih gampangnya kalau misalnya ada satu pintu yang sama. Karena sebenarnya data yang diminta relatively sama sebenarnya. Jadi bukannya masalah creating more burden, tapi gimana simplifying sistemnya supaya tidak tumpang tindih. Lalu terkait pengawasan, memang itu salah satu poin penting untuk monitoring evaluasi, di mana harusnya multi stakeholder, dan baiknya dengan Prisma adalah Prisma ini proses yang satu aplikasi yang perbaikannya sambil berjalan. Jadi sekarang sudah ada versi kedua dan baiknya adalah Ditjen HAM tidak menunggu untuk itu untuk harus perfect baru keluar, tidak. Makanya RWI membantu dalam hal ini menjaring semua input-input supaya yang nextnya bisa lebih baik, yang nextnya lagi bisa lebih baik. Dan mudah-mudahan kalau nanti ada versi ketiga bisa lebih konkret masalah partisipasi masyarakatnya, dan juga mudah-mudahan request dari pelaku usaha untuk itu menjadi satu insentif bisa terlaksana, karena memang seperti tadi pagi sebenarnya Pak Dirjen sudah menyampaikan EU Directive terkait non-deforestasi itu adalah satu dari 3 sebenarnya EU Directives yang akan berimpact cukup besar ke Indonesia. Yang terbaru adalah tentang baterai. Nah, tapi underlying tone-nya dari semua EU Directives itu adalah human rights. Jadi bagaimana sebenarnya Prisma ini sebenarnya potensinya besar, dan
butuh dibantu sebenarnya untuk supaya Prisma ini bisa lebih tajam. Tapi memang kalau langsung dibuat tajam, takutnya dari pelaku usaha juga akan kayak, aduh apa ini gitu. Karena diakui atau tidak human rights masih cukup sensitif di beberapa stakeholders. Nah mungkin sekarang untuk menjawab pertanyaan kedua, Mas Hendra silahkan. Thank you Windy. Jadi Mas Hendrikus ya dari Invit. Terima kasih. Saya kira bagaimana peran CSO dalam peningkatan kapasitas Pemda dalam memahami human rights atau hak asasi manusia perlu kami dorong terus supaya awareness dan pengetahuan teman-teman Pemda di lapangan itu betul-betul meningkat begitu, karena memang ya kita sudah bahas berkali-kali isu HAM itu buat pemerintah daerah itu sangat sensitif, terutama mungkin terkait beberapa konteks misalnya dengan pelestarian lingkungan, kemudian terutama itu ya, kemudian mungkin dengan terkait dengan kebebasan sipil, misalnya kebebasan berbicara dan kebebasan beragama. Saya kira itu juga menjadi hal yang perlu kita terus introduce, dan UCIJ Aspak sendiri komit bahwa members atau seluruh pemerintah daerah itu perlu untuk mengintroduksi aturan-aturan yang terkait dengan pemenuhan HAM warganya. Karena di level global kami punya campaign 1000 Human Rights Cities by 2030. Kemudian di level Asia Pasifik kami juga mendorong adanya atau bertumbuhnya kota peduli atau kota layak HAM di Asia Pasifik untuk tahun 2022 itu sebenarnya 100, tapi memang tantangannya cukup banyak ya untuk bisa mencapai 100 kota peduli HAM di level Asia Pasifik. Karena mungkin standar atau frameworknya sendiri belum cukup terbangun gitu. Tetapi kalau untuk konteks Indonesia sebenarnya saya cukup apresiatif terhadap apa yang dilakukan oleh Kemenkumham kita, sudah menyusun Permen 22/2021 mengenai kota atau kriteria kota peduli HAM, yang sebenarnya ini juga menjadi pintu masuk untuk kita bisa mengintroduksi aspek-aspek HAM ke dalam kebijakan publik di daerah gitu. Dan saya rasa ini juga jadi hal yang menjadi praktik baik gitu, hal yang cukup unik dan bagus untuk diperkenalkan juga ke regional yang lain atau negara yang lain. Dan Filipina saat ini juga sedang melakukan konsolidasi internal supaya kota layak HAM itu juga bisa diintroduksi ke sana. Nah, menurut saya peran-peran Invit yang sudah cukup banyak untuk mendampingi daerah, saya rasa sangat apresiatif sekali kami dalam hal ini juga bisa ke depan mungkin bisa berkolaborasi untuk lebih banyak mengintroduksi HAM kepada pemerintah daerah, terutama di anggota kami. Saat ini kami di level Asia Pasifik sudah ada 200 lebih member, tapi kalau Invit kan khusus Indonesia ya, kita ada 40 members aktif dan sekitar 36 kabupaten kota dan provinsi. Mungkin ke depan kita bisa fokus di beberapa daerah yang saya rasa cukup aktif atau membutuhkan pendampingan. Karena sekali lagi HAM sekarang sudah menjadi concern juga di level nasional, Windy. Jadi kami itu kan MOU-nya dengan Kemendagri, dan untuk program 2024 sampai sebenarnya 2023 sampai 2028, tapi mungkin karena belum ditandatangani jadi ya, nanti akan ada penyesuaian. Tapi di next program itu kami akan memasukkan HAM sebagai salah satu program. Jadi penguatan untuk pemerintah daerah dalam aspek HAM itu nanti kami juga akan dorong dengan melakukan beberapa program bekerjasama dengan Kemendagri. Mungkin ke depan kami juga akan membutuhkan advice juga dari teman-teman CSO terutama Invit ya Mas. Jadi mungkin kita
ke depan bisa juga bertemu dan berdiskusi terkait intervensi apa yang efektif untuk bisa meningkatkan kualitas atau pengetahuan teman-teman Pemda. Karena sekali lagi ya, Pemda itu memahami HAM itu memang sangat limited gitu. Dan itu yang harus kita terus dorong supaya mereka lebih meningkat pemahamannya. Kemudian sebenarnya saya juga ingin menyinggung sedikit tentang peran youth nih, Windy, terutama Mbak Fatimah yang tadi juga mempertanyakan posisi youth ini di mana dalam konteks hubungan pemerintah daerah dan youth organizations. Saya kira UCI Aspak itu memang akan membentuk satu komite khusus terkait youth. Jadi youth committee nanti mudah-mudahan akan terbentuk dalam waktu dekat, tapi memang saya belum bisa menentukan. Tapi sudah ada satu kota di Korea Selatan namanya Jeonju yang berinisiatif untuk akan melit komite ini, dan di UCI Aspak itu sebenarnya ada 7 komite. Salah satunya yang mungkin perlu kita perkuat juga adalah komite Women in Local Governments. Jadi UCI Aspak mendorong semakin banyaknya perempuan yang menduduki jabatan-jabatan publik. Dan dari komite ini kami membuat sebuah program yang melibatkan seluruh members di Asia Pasifik untuk yang pertama berkomitmen terhadap penguatan peran perempuan dalam isu-isu publik, kemudian juga mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi ordinance yang mendorong atau mengakomodasi kepentingan perempuan dalam kebijakan publik, termasuk mendorong semakin banyaknya perempuan yang menduduki jabatan-jabatan publik dan kepala daerah. Kemudian juga mendorong kebijakan yang menginclude kelompok-kelompok rentan seperti kelompok disabilitas untuk bisa bekerja dalam institusi-institusi publik. Dan salah satu best practice yang kami juga promote adalah inisiatif dari salah satu member kami di Kalimantan Timur, yaitu Kota Samarinda, yang berkomitmen untuk mengakomodasi kelompok disabilitas untuk bisa bekerja di pemerintah Kota Samarinda. Dan sampai sekarang sudah ada 34 penyandang disabilitas yang bekerja di pemerintah Kota Samarinda. Menurut saya ini yang mungkin perlu kita terus promosikan supaya pemerintah daerah juga terinspirasi untuk juga bisa berbuat hal yang sama di daerah lainnya. Untuk Youth Committee saya kira nanti perlu juga kita koordinasikan dengan ASEAN Youth Forum, karena UCI Aspak mempunyai platform ASEAN Mayors Forum. Jadi mungkin ke depan juga bisa dikolaborasikan, ASEAN Mayors Forum bisa mengundang perwakilan dari youth organizations untuk menjadi memberikan statementnya dalam forum tersebut, dan unsur youth, kepentingan youth itu nanti bisa masuk ke dalam deklarasi gitu. Karena memang harus diakui youth masih belum masuk ke dalam manifesto UCI Aspak, masih terbatas pada women. Jadi mungkin ke depan saya juga akan mendiskusikan ini dengan Ibu Sekretaris Jenderal supaya di manifesto 2025-2030 youth bisa masuk dalam salah satu unsur manifesto UCI Aspak begitu. Ya, terima kasih atas tanggapan positifnya Pak Heri. Kemarin waktu ASEAN Mayor Forum juga sebenarnya kami datang dan raising our issue di salah satu panel juga. Jadi good to hear kalau misalkan nanti ke depannya kita juga bisa membantu bagaimana mewujudkan itu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi atau komentar? Jika tidak ada, kita right on time jam 3. Terima kasih banyak Dr. Kumari, Edmund Bond, Zaman sepertinya sudah left, dan Mas Hendra dan Fatimah di sini. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang masih bertahan di sore hari ini, dan terima kasih banyak atas semua pertanyaan dan atensinya. Selamat sore, dan sesi berikutnya akan dilanjutkan dengan film screening, tapi kita akan ada break sebentar.
Terima kasih banyak untuk Windy serta Bapak Ibu panelis, termasuk panelis dari Bangladesh, Malaysia, dan Sri Lanka yang telah berkenan untuk bergabung melalui Zoom secara virtual. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, berikutnya kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan kembali disampaikan oleh Victor Bernard dari Raoul Wallenberg Institute. Kepada Victor, kami persilakan. Hear me, right? Oh, hi. So many thanks to our previous panelists and the audience for a very rich and insightful discussion on the challenges of operationalizing human rights and the environment, as well as other strategies and approaches adopted to address those. We have touched on the issues of the need to adopt a multi-stakeholder, multi-sectoral approach to overcome the current fragmented response to complex issues by the private sector, CSOs, local governments, and so forth. We have also talked about access to information, transparency, and most importantly, the role of IHR in mainstreaming human rights and convening a wide range of human rights actors and how these can be leveraged to further embed and institutionalize the right to a healthy environment. We also talked extensively about the private sector, which I thought was very interesting, and that they will play a leading role in the just transitions, especially here in Indonesia, which has adopted, as you may all know, their own just energy transition partnership, where businesses will be a main recipient of funding. Youth organization is also another area which I think is interesting because of the intergenerational equity principle, but also how we can incorporate them more meaningfully vis-a-vis the local government and the private sector and so forth. This marks the end of the official event, I think, for our online participants, because the film screening will only be available for offline participants, but for those of you who are still here, please stay tuned. We'll invite you for some coffee outside, coffee and snacks, but we will have a series of movies later on, which hopefully will inspire you to think more creatively about the right to a healthy environment. But with this, I'll see you offline people later, but with the online people, thank you so much for joining us and for participating, and I look forward to seeing you in the near future. Thank you. Terima kasih Victor atas kesimpulan singkatnya. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, sampailah kita di penghujung sesi sore pada hari ini. Selanjutnya kita akan bersama-sama menikmati coffee break yang telah dihidangkan di selasar luar dari ruangan ini. Setelah itu, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon untuk tidak meninggalkan acara terlebih dahulu, karena pada pukul 4 sore nanti akan ada pemutaran film pendek dari pemenang dan nominasi Raoul Wallenberg Institute Asia Pacific Award 2023 yang merupakan bagian dari Mini Kino Film Week 2023 yang diselenggarakan di Bali pada bulan September tahun lalu. Pemutaran film akan dilengkapi dengan sesi diskusi yang akan difasilitasi langsung oleh Yuda Pratama, Communication Officer dari Raoul Wallenberg Institute. Sebagai informasi, pemutaran film ini hanya dapat diikuti oleh Bapak dan Ibu yang hadir secara langsung bersama kami di Hotel Borobudur. Sekian dari saya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti kegiatan pada hari ini, baik yang hadir secara langsung maupun yang bergabung secara virtual. Saya Danang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.